Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja. Untuk isi kelompoknya sendiri, yang pertama ada Adinda, yang kedua ada Rizky Fahrul, yang ketiga ada Resti, dan yang terakhir ada Destra. Untuk selanjutnya kami akan mempresentasikannya. Terima kasih. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang pertama ada menanamkan nilai Pancasila dan kebangsaan untuk membentuk karakter remaja dengan nilai-nilai dasar negara. Contohnya menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua ada memahami hak dan kewajiban agar remaja paham hak-hak mereka sebagai warga negara dan apa saja kewajiban yang harus dipenuhi. Contoh haknya mendapat lingkungan yang bersih, dan contoh kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga ada meningkatkan kesadaran hukum, membuat remaja sadar akan pentingnya hukum dan partisipasi mereka dalam masyarakat, contohnya menaati peraturan yang berlaku dan saling menghargai antar warga. Selanjutnya yaitu pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum. Yang pertama yaitu untuk pembentukan karakter, di mana dengan pembelajaran kewarganegaraan ini bisa lebih membentuk karakter seorang remaja, bisa lebih taat dan patuh kepada aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai pengenalan sistem hukum, di mana dengan pendidikan kewarganegaraan ini para remaja bisa belajar tentang hak, kewajiban, dan bagaimana hukum berjalan. Serta yang terakhir yaitu kepatuhan hukum, di mana para remaja yang belajar tentang pendidikan kewarganegaraan ini cenderung lebih memiliki kepatuhan kepada hukum atau aturan yang berjalan. Kemudian ada peran dosen dan kurikulum. Yang pertama, peran dosen itu dosen menjadi fasilitator yang mengajarkan remaja tentang hukum dengan cara yang mudah dipahami. Yang kedua ada kurikulum. Kurikulum itu materi yang diberikan harus relevan dengan kehidupan remaja agar mereka bisa memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada metode pembelajaran. Metode pelajaran itu pembelajaran interaktif seperti diskusi, simulasi, atau studi kasus dapat membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum remaja, yaitu yang pertama seperti di lingkungan keluarga, orang tua berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai hukum sejak dini, yaitu dengan cara komunikasi terbuka dalam keluarga. Dengan adanya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak sangat penting dalam membantu remaja untuk memahami nilai-nilai moral dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang memiliki komunikasi terbuka cenderung lebih mampu membicarakan masalah hukum dan nilai-nilai moral. Orang tua yang bersedia untuk mendengarkan dan berbicara dengan anak-anak mereka tentang hukum dan moralitas dapat membantu remaja untuk memahami pentingnya aturan dan norma dalam kehidupan sosial. Dengan komunikasi secara terbuka, remaja akan lebih mudah memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan menghargai pentingnya menjaga moralitas dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi terbuka juga dapat membantu remaja untuk membangun rasa percaya diri dan kesadaran diri yang tinggi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, penjelasan sederhana. Orang tua biasanya menjelaskan hukum kepada anak-anak dengan cara yang mudah dipahami, seperti larangan mencuri atau berbohong. Hal ini bertujuan untuk anak-anak dapat belajar memahami aturan dan pengetahuan konsekuensi dari pelanggarannya. Kemudian yang ketiga, diskusi berita. Ketika kita berbicara berita tentang kasus hukum, kita bisa belajar tentang dampak dari tindakan melalui hukum. Misalnya jika ada berita tentang seseorang yang mencuri, kita dapat berdiskusi bersama bagaimana konsekuensi dari perbuatan tersebut dan mengapa kita harus menghindarinya. Kemudian yang keempat, suasana harmonis. Suasana hak keluarga yang harmonis dan saling menghormati sangat penting dalam mendidik anak tentang hukum. Ketika kita saling menghargai satu sama lain, kita akan cenderung mengikuti aturan dan menghormati hak-hak orang lain. Kita juga akan cenderung mengikuti aturan dan menghormati hak-hak orang lain. Lingkungan yang kondusif seperti ini akan membantu tumbuh kembang kesadaran hukum pada anak-anak. Kemudian yang kelima, adanya keadilan. Jika setiap
anggota keluarga diperlakukan secara adil, anak-anak akan belajar tentang betapa pentingnya keadilan. Mereka akan memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh melakukan diskriminatif. Pentingnya peran keluarga merupakan tempat pertama dan utama di mana anak belajar tentang nilai-nilai, norma sosial, dan kewajiban-kewajiban dalam masyarakat. Keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum remaja. Dalam konteks ini, orang tua memegang peranan yang sangat penting untuk membimbing anak-anak mereka agar taat hukum dan bertanggung jawab. Kemudian, yang kedua, di lingkungan pendidikan. Di tempat pendidikan bukan hanya tempat belajar pelajaran akademis saja, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter dan pemahaman hukum. Dengan mengajarkan pendidikan kewarganegaraan, dapat membantu siswa dan siswi untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan membentuk karakter yang bertanggung jawab. Kemudian, yang ketiga yaitu di media sosial. Media sosial bisa menjadi pengaruh besar baik positif maupun negatif dalam membentuk pandangan hukum remaja. Pengaruh positifnya yaitu media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja, misalnya dengan menonton edukasi hukum dan memahaminya dengan bijak dan cerdas. Kemudian pengaruh negatifnya, media sosial bisa menjadi tempat yang mudah membuat remaja terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Hal ini bisa menyebabkan remaja melakukan penyalahgunaan media sosial seperti menjadi korban atau pelaku bullying, ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif. Saya di sini akan menjelaskan strategi peningkatan kesadaran hukum. Strategi peningkatan kesadaran hukum itu ada 3. Yang ke-1, pendekatan partisipatif, mengajak remaja aktif dalam kegiatan yang melibatkan hukum seperti simulasi, sidang, atau debat. Yang keduanya, pendidikan di luar kelas, mengadakan klub, debat, atau kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada hukum. Yang ketiganya, pemanfaatan media sosial menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube untuk edukasi yang menarik dan mudah dicerna remaja. Terus di sini ada dampak pendidikan kewarganegaraannya, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau yang positifnya, remaja yang mendapatkan pendidikan kewarganegaraan akan lebih memahami hukum dan lebih patuh terhadap aturan. Yang negatifnya, tanpa pendidikan kewarganegaraan yang tepat, remaja bisa jadi tidak tahu atau acuh terhadap hukum yang berlaku. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.